Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini, sekarang kita akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Django REST Framework untuk membuat CRUD data ya. Kalau sebelumnya di part 3 kita melakukan CRUD data menggunakan via ORM atau Object Relational Mapping, menggunakan via cell. Sekarang kita akan coba melakukan insert data, update data, delete data, dan get data menggunakan REST API dari Postman ya. Dan sekarang di file views.py ini kita akan coba membuat Django REST Framework API menggunakan function base ya. Kita akan menggunakan API view dari library REST Framework.decorator yang di atas tuh ya, di baris pertama. Dan di dalam file views.py ini kita import dulu model ya, model dari yang sudah pernah kita buat, model usernya ada di dalam file models.py. Ini adalah contoh kelas user yang nantinya kita akan coba lakukan insert data. Di dalamnya ada field username, ada field email, dan ada field created underscore at ya. Dan hasilnya akan kita masukkan ke dalam db underscore table user seperti itu. Setelah membuat file models.py, kita masuk ke dalam file serializer.py ya. Di dalamnya ada kelas user serializer yang sudah saya buat. Di sini bisa saya buka dan contohnya seperti ini ya, sederhana saja. Di dalam user serializer ini kita panggil model serializernya, lalu kita masukkan ke dalam kelas meta. Di dalamnya ada model, kita panggil model ini, kita tampung untuk model user, lalu di dalamnya ada field ID, ada username, ada email, dan ada created at. Dan untuk importnya kita samakan dengan nama kelas user serializernya. Di sini kita panggil from.serializer, lalu nama kelas user serializernya seperti itu. Oke, dan di tahap selanjutnya kita akan coba membuat function untuk menambah user ya. Di sini saya membuat variabelnya yaitu namanya create_user. Lalu untuk user serializernya saya masukkan ke dalam variabel serializer ya, seperti ini ya. Di dalamnya ada parameter data sama dengan request.data. Dan di sini saya lakukan validasi. If serializernya itu valid, kita panggil userLazernya.save. Lalu kita panggil return responnya seperti itu. Dan ketika responnya gagal, saya panggil serializer.error seperti itu ya. Dan ini contoh untuk yang saya akan membuat function untuk get all users. Di dalam get all user ini saya panggil user. Dalamnya kita panggil user object.all, kita panggil semua nama-nama usernya di dalam ada tabel. Lalu di dalamnya saya panggil serializernya, lalu saya masukkan user serializer seperti itu ya, dan respon hasilnya akan saya masukkan ke dalam list. Lalu selanjutnya kita panggil, saya akan membuat function get user by ID. Di sini kita akan coba panggil user berdasarkan ID-nya. Dan ketika user itu tidak ditemukan ID-nya, maka saya masukkan ke dalam except seperti ini ya. Jadi responnya itu user not found. Lalu saya masukkan lagi ke dalam serializernya, saya panggil seperti ini, dan hasilnya saya balikan ke dalam respon. Dan di tahap selanjutnya saya akan membuat function untuk update user. Di sini saya akan coba lakukan edit data. Caranya seperti ini ya, kita lakukan pemanggilan API view dan dalamnya ada parameter put. Dan di sini sebelum saya lakukan update data, saya akan coba menemukan datanya berdasarkan ID-nya terlebih dahulu. Ketika tidak ketemu, usernya not found. Kalau ketika sudah ketemu, saya panggil user serializernya, lalu saya lakukan validasi lagi. Ketika serializernya ini valid, saya lakukan serializer.save. Jadi data langsung tersimpan di dalam database dan saya keluarkan ke dalam bentuk respon seperti ini ya. Lalu terakhir ada function untuk delete user. Kita panggil API_view dan dalamnya ada parameter delete. Dan di sini caranya juga sama seperti put ya. Pertama kita get dulu by ID, apakah
ID-nya ini ketemu, sebelum kita lakukan delete, setelah ID-nya ketemu, kita lakukan user.delete ya. Dan hasilnya saya masukkan ke dalam respon user delete successful seperti itu. Ketika usernya tidak ditemukan, user not found. Lalu di tahap selanjutnya, setelah kita berhasil membuat file views.py, lalu kita masuk ke dalam file urls.py ya. Kita di sini akan coba mengaktifkan URL API tersebut ke dalam file urls.py ini. Di dalam file URL ini kita akan coba import function-function yang sudah kita buat tadi ya. Ada create user, ada get all user, ada get all user by ID, ada update user, dan ada delete user. Dan untuk path URL yang sudah siap kita akan coba panggil nantinya, ini kita tampung ke dalam array di dalam variabel URL patterns ya. Jadi di sini ada misalnya contoh, ada cara pemanggilan API user untuk update-nya, lalu di sini ada API user untuk delete-nya seperti itu. Terakhir, agar file URL user ini bisa kebaca waktu kita panggil di Postman, jadi file URL ini kita panggil ke dalam file urls.py dari si main foldernya ya, yaitu kebetulan di sini nama foldernya belajar Django. Jadi kita panggil di dalam file URL si belajar Django ini. Dan URL user tadi kita daftarkan ke dalam array-nya si URL patterns ini ya. Kita daftarkan seperti ini. Kita bisa menggunakan include untuk users.url-nya. Lalu jangan lupa untuk di file settings.py di dalam variabel installed_apps kita daftarkan juga untuk folder usersnya ya. Dan sekarang kita akan coba lakukan running server si Python Django dengan cara Python spasi manage.py spasi run server. Oke, untuk server Python Django-nya sudah aktif dan tidak ada error sama sekali ya. Jadi sekarang kita sudah siap untuk pemanggilan function base yang sudah kita buat tadi. Tahap selanjutnya kita buka file dbeaver terlebih dahulu. Pastikan database Postgre Anda sudah siap, dan di sini untuk di tabel user ini sendiri ya, saya mempunyai 10 data. Nantinya kita akan coba lakukan create, read, update, dan delete di tabel user ini. Dan sekarang buka Postman kalian masing-masing. Lalu di sini saya akan coba membuat tab baru untuk pemanggilan API Post. Dan beginilah cara pemanggilan URL API-nya ya. Kita lakukan penulisan HTTP, ada localhost, lalu portnya 8000, lalu /API dan /user. Dan kalian buka tab header, kalian isi key-nya yaitu content type, lalu dengan value yaitu application/json. Lalu kalian pergi ke body, lalu pilih yang raw. Oke, lalu pilih yang tipenya JSON. Dan untuk parameternya kebetulan hanya 2 field ya, ada username dan email. Setelah berhasil nanti data akan muncul di tabel user sini ya. Kebetulan datanya masih 10. Dan sekarang kita akan coba membuat data baru dengan username-nya Sadam, lalu emailnya yaitu sadam@example.com, lalu kita coba send. Dan sekarang kita sudah berhasil create data baru dengan ID 15, lalu username-nya Sadam dan emailnya sadam@example.com. Sekarang kita akan coba query select bintang from user, dan untuk datanya sudah muncul dalam tabel user dbeaver ya. Tahap selanjutnya kita akan coba panggil API user untuk get all users. Di sini kita tambahkan parameter /all, lalu kita ubah dari post ke get. Dan sekarang kita sudah berhasil melakukan get all user data di dalam Postman ini. Untuk data yang sudah baru kita buat tadi juga sudah muncul ya di dalam Postman-nya. Ada ID 15 dengan username Sadam. Setelah itu, setelah kita berhasil melakukan pemanggilan get all user, lalu kita akan coba pemanggilan get user by ID. Jadi kita akan coba melakukan pemanggilan username Sadam tadi ke dalam Postman dengan cara seperti ini. Kita ubah /all-nya menjadi /id-nya yaitu 15.
Dan sekarang kita sudah berhasil ya memanggil ID 15. Kalau kita coba memanggil ID 17, user tidak ditemukan atau user not found. Kalau kita coba panggil user ID dengan ID-nya 2, kita sudah berhasil juga. Oke ya. Lalu selanjutnya kita akan coba update atau edit data dari si Sadam tadi dengan cara pemanggilan seperti ini ya. Kita panggil untuk ID-nya /15, lalu kita ubah dari get menjadi put, lalu kita tambahkan /update ya. Dan di sini pasti ada error API ya, karena tidak ditemukannya URL API untuk put dengan /id aja. Jadi kita di sini kurang untuk pemanggilan /update-nya. Dan sekarang kita sudah berhasil melakukan update data dengan ID 15 ya. Kita sudah berhasil update data username, tadinya username Sadam, kita tambahkan jadi sadam123, lalu untuk emailnya jadi sadam123@example.com. Dan terakhir kita akan coba lakukan delete data atau hapus data untuk username Sadam tersebut. Dengan cara seperti ini, kita ubah dari /update menjadi /delete, lalu kita pilih metodenya yaitu delete, lalu kita send saja seperti ini. Dan sekarang kita sudah berhasil melakukan delete data ya, atau hapus data. Lalu kita cek di table user apakah sudah hilang. Oke, dengan ID 15 juga sudah hilang ya di dalam table usernya. Jadi mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, terakhir jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar Python Django. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.